Makan bergizi gratis yang seharusnya menyehatkan anak bangsa justru membuat kenyang para koruptor. Kejaksaan Agung resmi menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tata kelola program MBG. Tersangka tersebut adalah seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigjen Polisi inisial LMI. Perwira tinggi itu kini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama BGN. Tersangka diduga mengatur pengadaan ompreng atau tempat makan MBG hingga mengambil keuntungan dari tiap transaksinya. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Jasa Negeri, Rutan Salemba Jasa Negeri, Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Dengan penetapan ini, jumlah tersangka dalam perkara program makan bergizi gratis bertambah menjadi 7 orang. Hasil penyidikan lanjutan menemukan bahwa dugaan praktik korupsi tak hanya terjadi pada proyek besar MBG, tetapi juga menyentuh perlengkapan dasar untuk membagikan makanan pada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana ijazah Jokowi digelar. Jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, diantaranya Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di persidangan mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti ijazah di hadapan majelis hakim. Sidang perdana Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan akan mengajukan perlawanan. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan begitu ya. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di sidang perdana Dr. Tifa mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti di hadapan majelis hakim. Jokowi bahkan berencana membawa seluruh dokumen kelulusannya sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Menutup sidang perdana, majelis hakim memberikan waktu 1 pekan kepada tim kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa untuk menyusun perlawanan atas surat dakwaan. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan atau keberatan dari pihak terdakwa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Hari ini Roy Suryo menjalani lanjutan sidang pra-peradilan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, agenda sidang adalah pembuktian dari termohon atau Polda Metro Jaya. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 9 pagi ditunda menjadi pukul 1 siang. Menurut Roy, proses penangkapan dan penahanan dirinya tidak sesuai prosedur. Atas dasar itu, ia mengajukan pra-peradilan. Perkara pokok yang menjerat Roy baru dapat disidangkan setelah proses pra-peradilan selesai. Dan berikutnya kita simak laporan Ismalia Medasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ismalia, seperti apa laporan terkini dari sana?
Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Betul sekali pada hari ini untuk sidang pra-peradilan Roy Suryo ini sudah mencapai di agenda penyerahan kesimpulan yang dimana nantinya akan dibacakan putusan pada Selasa pekan depan yakni tanggal 7 Juli 2026. Dan sebelumnya ini rangkaian sidang mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari termohon yakni Polda Metro Jaya, replik, duplik hingga pemeriksaan saksi dan juga pemutaran video sebagai alat bukti ini juga telah selesai dilangsungkan. Dan menurut kuasa hukum dari Roy Suryo sendiri yakni Abdul Ghaffar, ini penyerahan kesimpulan merupakan ini sudah mencapai tahap akhir sebelum nantinya dibacakan putusan. David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan dalam persidangan sebelumnya dari pihak Roy Suryo ini menghadirkan 3 orang saksi yang termasuk seorang saksi yang berada di lokasi saat proses penangkapan berlangsung, dan tim kuasa hukum juga memutar 3 rekaman video yang disebut menggambarkan proses penggeledahan rumah dari Roy Suryo. Dan juga menurut kuasa hukum dari Roy Suryo sendiri yakni Abdul Ghaffar Sangaji, ini terdapat bagian penting dalam rekaman tersebut yang tidak dipublikasikan karena atas arahan hakim tunggal demi menjaga privasi dan menghindari munculnya kegaduhan di tengah masyarakat. Dan dapat kami informasikan tadi juga Roy Suryo datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti sebelumnya, ini datang sekitar pukul 2 dan karena ini memang hanya penyerahan kesimpulan saja, jadi sidang ini berlangsung secara singkat sebelum nantinya akan dibacakan putusan pada Selasa pekan depan. Nantinya kita akan sama-sama mengawal bagaimana putusan apakah pra-peradilan dari Roy Suryo ini akan dikabulkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya kami akan mengabarkan kembali atau pekan depan mengabarkan kembali kepada David dan juga pemirsa. Baik, terima kasih Ismailia untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Polisi Purnawirawan Ugroseno menilai dakwaan penuntut umum terhadap Dr. Tifa terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Jokowi kurang tepat. Hal ini dikarenakan bukti yang disampaikan jaksa penuntut umum tidak terkait terhadap dakwaan. Nah, kalau pencemaran nama baik ini, karena saya kaitkan dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, di situ salah satu yang saya dengar adalah ada dokumen pembanding ijazah Pak Jokowi yang disita dari 14 orang. Jadi ada 14 dokumen pembanding. Nah, ini dokumen pembanding untuk membuktikan apa? Dokumen pembanding ini bukan untuk membuktikan pencemaran nama baik. Dokumen pembanding ijazah, ya, kalau memang disita itu harusnya dikaitkan dengan pasal dugaan pembuatan atau bahkan dugaan penggunaan ijazah palsu. Ini supaya masyarakat melihat di sini bahwa kalau ada laporan polisi yang berkaitan dengan penggunaan dugaan ijazah palsu, nah itu alat buktinya ya salah satu bisa disita adalah ijazah-ijazah yang bisa disita dari beberapa orang yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Tapi kalau ijazah ini mau dibanding-bandingkan dalam perkara dakwaan berkaitan dengan pencemaran nama baik ini, membanding-bandingkan ijazah ini, saya nggak tahu membandingkan dalam rangka apa yang dikatakan otentik dengan ijazah lain, ya kan? Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program rakyat bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Harusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik, karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Itu dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya dalam jangka panjang. Ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukkannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam kasus sidang tersebut.
Ya pemirsa, kemarin Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya yang juga digelar pada hari yang sama. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberikan ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Ada tanda tanya besar, ada apa ini? Kok Jakarta saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Kasus penganiayaan perempuan kembali terungkap pemirsa. Kali ini seorang perempuan di Jakarta diduga telah dianiaya seorang polisi aktif, bahkan dipaksa untuk meracik narkoba.